Khusus untuk pasangan suami istri yang sering meremelek bersama-sama. Ini adalah konten khusus dewasa. Maka perhatikanlah bagi pasangan suami istri. Mengapa Allah Azza wa Jalla mewajibkan sang suami untuk memberikan nafkah? Padahal tatkala melakukan hubungan badan, baik suami maupun istri juga merasakan kenikmatan. Bahkan kenikmatan istri itu lebih besar. Mengapa? Karena diibaratkan seorang yang memasukkan benda ke telinga. Misalnya kita memasukkan jari ke telinga kita, apakah jari kita yang nikmat ataukah telinga kita yang nikmat? Itulah ibarat. Sedangkan seorang suami dan istri tatkala melakukan hubungan, maka sang suamilah yang memasukkan. Nah, biasanya yang dimasuki itulah yang merasakan nikmat luar biasa. Tetapi mengapa? Tatkala menjalani kehidupan sehari-hari, sang suami yang diwajibkan mencari nafkah. Coba direnungkan. Lalu sang istri kewajibannya apa? Sang istri itu kewajibannya adalah taat kepada sang suami. Bahkan disabdakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya seorang suami datang membawa luka yang bercampur nanah yang ada ulatnya, yang ada belatungnya, kemudian sang istri mendekati tubuh sang suami, lalu sang istri menjilati seluruh tubuh sang suami yang sudah ada nanah bercampur dengan belatung, dijilati seluruh tubuhnya. Maka kata Rasulullah SAW, ma'addat haqqahu, sang istri itu belum mampu untuk menunaikan haknya sang suami. Coba dibayangkan. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW mengibaratkan kalau seandainya manusia boleh sujud kepada manusia yang lainnya, maka sungguh Rasulullah SAW akan memerintahkan kepada setiap istri untuk sujud kepada sang suami. Mengapa bisa seperti itu? Apakah Allah enggak adil? Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Sehingga tatkala kita merenungkan bersama-sama, sang suami istri yang sering melek bareng-bareng, bukan hanya melek tetapi meremelek bareng-bareng. Tatkala melakukan hubungan badan itu bukan hanya sang suami saja yang merasakan kenikmatan, tetapi justru istri yang lebih nikmat. Namun mengapa? Tatkala menjalani kehidupan sehari-hari justru Allah mewajibkan sang suami untuk memberikan nafkah. Sebelum nikah Allah mewajibkan sang suami untuk memberikan mahar atau mas kawin. Padahal tatkala melakukan hubungan badan, dua-duanya enak, tetapi mengapa Allah mewajibkan sang suami saja yang harus membayar mahar? Sang istri tidak diwajibkan membayar mahar. Sang istri tidak diwajibkan membayar mas kawin. Kemudian setelah menikah, setiap malam, setiap saat melakukan hubungan badan, dua-duanya enak. Tapi mengapa yang harus mencari nafkah, yang harus memberikan nafkah sandang pangan papan adalah sang suami? Jika sang istri tidak memiliki makanan, maka sang suami wajib mencarikan makanan. Jika sang istri tidak memiliki pakaian, maka sang suami wajib memberikan pakaian. Jika sang istri tidak memiliki tempat tinggal, maka wajib bagi sang suami untuk mencarikan tempat tinggal. Lalu mengapa Allah tidak mewajibkan bagi sang istri? Namun jika sang istri memiliki harta yang melimpah, tetap tidak wajib bagi sang istri untuk menafkahi sang suami, tetapi hukumnya sunnah. Sunnah bagi istri yang memang memiliki harta yang banyak melimpah ruah untuk ikut membantu perekonomian sang suami. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasluhu li basharin ay yasjuda li basharin, walau salaha li basharin ay yasjuda li basharin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha min idami haqqihi 'alaiha. Tidak patut bagi seorang sujud kepada seseorang. Tidak patut bagi manusia sujud kepada manusia. Kalau seandainya patut bagi manusia sujud kepada manusia yang lainnya, sungguh aku perintahkan, kata Rasulullah, aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada sang suaminya. Aku perintahkan kepada setiap wanita sujud kepada sang suaminya. Karena
dari agungnya, besarnya haknya sang suami atas istrinya. Walladzi nafsi biyadihi law kana min qadamihi ila mafriqi ra'si qurhatan tanjisu bil qayhi. Walladzi nafsi, dan demi zat yang jiwaku biyadihi, di dalam genggaman kekuasaannya. Lau kana, kalau seandainya ada sang suami, min qadamihi, dari arah telapak kakinya, ila mafriqi ra'si, sampai kepada ubun-ubun kepalanya, qurhatan, ada suatu nanah, tanjisu, yang najis, bil qayhi, dengan nanah, wasoditi, dan belatung. Tsumastaqbalathu, kemudian sang istri menghadap kepada sang suami. Falahasathu, lalu sang istri menjilati kepada sang suami. Ma'adat haqqahu, maka belum mampu seorang istri itu menunaikan haknya sang suami. Coba direnungkan, kalau seandainya seorang suami datang membawa luka yang sudah mengeluarkan nanah, bukan hanya darah segar, tetapi ini nanah, darah yang sudah membusuk, mulai dari ujung telapak kakinya sampai kepada ubun-ubun kepalanya. Coba dibayangkan dulu, mulai dari ubun-ubun kepala mengucur darah bercampur nanah, bahkan sudah keluar belatung-belatungnya darah ini sampai ke ujung kaki. Lalu sang istri mendekati sang suami, dan sang istri membersihkan seluruh tubuh sang suami, tidak memakai kain, tetapi falahasathu, lalu sang istri menjilati, Masya Allah, menjilati apa? Menjilati nanah bercampur darah bercampur nanah, bahkan sudah ada belatung-belatungnya. Ma'adat haqqahu, maka sang istri itu belum mampu menunaikan haknya sang suami. Mengapa? Min idhami haqqihi 'alaiha, karena dari besarnya haknya sang suami atasnya istri. Nah, jika para istri memahami ini, maka tidak ada sang istri itu yang bikin rewel, yang sedikit-sedikit ngambek, bahkan tatkala diminta oleh sang suami tidak mau, padahal itu kewajiban sang istri. Maka sang istrilah hendaklah menawarkan diri setiap saat, karena itu kewajibannya. Jangan dibalik-balik, sang suami sudah peras keringat banting tulang mencarikan nafkah, sang istri nggak mau tahu. Tetapi tatkala sang suami minta haknya untuk ditaati, sang istri juga tidak mau. Ini namanya ingin rumah tangga yang hancur berantakan. Akhrajahu Ahmadu, akhraja telah mengeluarkan hubara hadis Ahmadu oleh Imam Muhammad fi musnadi, di dalam kitab musnad beliau nomor hadis, di dalam kitab al-musnad juz yang ke-20 nomor hadis yang ke-65. Wa Nasa'i fi sunan kubra, dan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab as-sunan al-kubra pada juz yang ke-5 halaman 363. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.